Pemirsa, keinginan meniru video viral di media sosial, salam dari Binjai sampai ke sanubari bocah-bocah di Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon pisang di kebun petani mengalami kerusakan. Yang ingin meniru viral, salam dari Binjai. Pemilik pohon pisang pun melaporkan perbuatan belasan bocah ke pemerintah desa setempat. Karena pelakunya diduga masih anak-anak yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Pihak desa memanggil orang tuanya masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan pemilik pohon pisang. Ya, ini gedang-gedang banyak yang rubuh karena ada beberapa anak kecil yang lagi viral konten Binjai, salam Binjai. Ini korbannya sekitar 50 pohon. Pemirsa, mengapa orang begitu mudah memviralkan sesuatu bahkan terkadang di luar kebiasaan dan nalar sampai ada yang memanipulasi? Sudah ada bersama kami psikolog Sani Budiantini melalui sambungan telepon. Selamat sore Mbak Sani. Selamat sore. Mbak Sani, jika kita lihat banyak sekali zaman sekarang ini yang ingin viral di media sosial, sebenarnya apa yang menyebabkan kecenderungan tersebut terjadi? Iya, kalau kita kaitkan dengan saat ini kan sebenarnya zaman informasi ya, dengan canggihnya alat untuk memviralkan sesuatu ya, menyebarkan informasi, membuat seseorang akhirnya berkompetisi untuk menyebarkan apa yang dia miliki untuk diketahui oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal ini bisa saja menjadi positif karena ada hal-hal yang akhirnya bisa membantu aparat apabila itu memang misalnya melanggar gitu ya untuk bisa segera diatasi. Namun demikian tidak semua orang memviralkan sesuatu itu secara smart atau secara bijak. Bahkan bisa saja mereka melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya atau bahkan memanipulasi sehingga hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi dibandingkan untuk informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, kebutuhan untuk memviralkan itu sebenarnya juga berkaitan dengan kebutuhan untuk diakui oleh masyarakat luas. Karena bisa saja ini menjadi pengakuan pribadi yang membuat seseorang itu puas ya, dan melakukan hal itu terus-menerus dan ditiru oleh yang lain karena kebutuhan tadi biasanya memang dibutuhkan ya untuk diakui di kalangan lingkungan atau masyarakat. Baik, Mbak Sani, mungkin tadi juga Anda katakan ingin eksistensi begitu ya. Namun faktor apa lagi selain itu yang bisa membuat atau memudahkan anak-anak yang masih di bawah umur ini melakukan hal-hal yang kadang di luar kebiasaan? Nah, kalau anak-anak memang ada yang namanya kita sebut dengan imitating behavior. Jadi perilaku meniru. Jadi ketika dia melihat itu lucu atau itu unik ya, bahkan mungkin tidak lagi berpikir apakah dampaknya positif atau negatif, mereka meniru dan mereka merasa itu fun ya, atau membuat dirinya mungkin menjadi terkenal di kalangan teman-temannya atau menjadi lucu atau menjadi top sesaat begitu ya. Namun demikian karena ini anak-anak bisa saja problem solving skill-nya belum terbangun. Jadi mereka tidak memahami apakah dampaknya itu negatif dan atau bahkan bisa berisiko terhadap dirinya begitu dan atau yang memang orang lain. Nah, inilah yang terpenting juga orang tua harus mendampingi anak untuk membimbing bagaimana sebenarnya cara-cara untuk memviralkan dengan cara yang baik, yang benar dan informatif dan tidak memanipulasi atau membahayakan diri dan merugikan orang lain. Jadi bukan tidak boleh bermain media sosial dan berbuat sesuatu yang viral, tapi harus bijak memilih kontennya, Mbak. Mungkin ada konten-konten tertentu atau hal-hal tertentu yang memang masuk spesifikasi berdasarkan kriteria umur, Mbak. Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang anak-anak itu kan cenderung tadi meniru ya. Jadi mereka tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak begitu ya. Namun demikian memang kalau kita lihat kategori usia itu memang saat ini memang tidak terlalu bisa di-track ya, karena tadi anak kecil saja sudah meniru konten orang dewasa. Nah, sebenarnya mereka karena tidak memahami sebenarnya boleh atau tidak boleh karena tidak ada aturan atau konsekuensi yang tegas begitu. Hanya memang ini berkaitan dengan parenting ya, orang tua untuk memberikan pemahaman begitu. Apakah ini baik atau tidak baik? Mungkin sebatas itu kali ya.
Baik, bahkan yang usia remaja pun kita ketahui bersama cenderung melakukan sesuatu yang cenderung membahayakan dirinya sendiri. Memang ada kepuasan tersendiri jika seseorang atau remaja katakanlah melakukan hal itu, Mbak Sani. Iya, memang di remaja itu ada disebut dengan star syndrome ya. Jadi kalau dia ada merasa terkenal karena melakukan sesuatu yang viral atau yang eksploratif, itu mereka merasa lebih dari yang lain. Dan itu tadi, selain eksistensi, mereka merasa ada pengakuan dan merasa memiliki sesuatu yang melebihi yang orang lain punya begitu. Bahkan tadi bisa jadi membahayakan kan, karena tidak semua orang mau melakukan hal yang berbahaya. Jadi ketika mereka bisa mendapatkan konten itu, mereka merasa puas dan mereka merasa ada merasa diri star, seseorang yang memang terkenal begitu. Baik, adakah pesan untuk utamanya remaja dan juga anak-anak untuk menyikapi konten-konten yang memang bisa dijadikan atau mudah ditiru oleh mereka? Iya, kalau saya sebenarnya begini, bahwa kalau kita meniru sesuatu atau mengviralkan sesuatu, marilah kita pakai hati nurani. Apakah ini baik? Apakah ini memang informatif yang positif? Ataukah ini yang justru bisa membahayakan diri dan orang lain? Jadi kita harus pakai naluri, hati nurani, dan tentunya pikiran. Supaya yang ditiru itu adalah yang baik, dan yang diviralkan itu juga adalah yang baik. Baik, terakhir Mbak Sani, mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua pengawasan terhadap anak-anak mereka khususnya bagi para remaja? Iya, orang tua yang terutama adalah harus tahu apa yang anak lakukan. Dan di sini kadang-kadang tidak mudah karena orang tua tidak punya akses untuk melihat media sosial anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu jadikanlah orang tua menjadi teman mereka untuk bisa mengakses media sosial, dan orang tua juga sekaligus bisa mengetahui apa yang anak-anak mereka lakukan. Apabila itu tidak berbahaya atau tidak bermanfaat, maka orang tua di sini harus berperan. Tidak perlu dimarahi, tapi perlulah untuk diajak berdialog secara positif agar anak tahu kenapa, apa yang boleh dan apa yang tidak. Baik, ini penting sekali, minimal orang tua mengetahui konten apa saja yang diakses oleh anak begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Sani Budiantini sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasinya di iNews Sore. Selamat sore.